Halo sobat semua, Mari kita mengenal lebih dalam sejarah tentang Desa Manuk. yuk simak video kami sampai selesai. Awal mulanya, Desa Manuk merupakan hutan belantara yang lebat dan penuh dengan semak belukar. Hutan tersebut belum pernah disentuh oleh peradaban manusia dan hanya dihuni oleh binatang liar serta tumbuhan yang tumbuh dengan subur. Pada masa itu, hiduplah seorang tokoh sakti yang bernama Eyang Chodongso atau yang dikenal dengan Eyang Chomanuk. Beliau merupakan sesepuh yang datang dari daerah lain untuk melakukan perjalanan panjang mencari tempat yang cocok untuk menetap. Dalam perjalanannya yang panjang, Eyang Chodongso tiba di sebuah wilayah yang sangat sunyi dan terpencil. Saat beristirahat di bawah naungan pohon besar, segerombolan burung datang dan hinggap di atasnya. Keajaiban ini tidak hanya dialami oleh Eyang Chodongso, tetapi juga oleh siapapun yang melewati daerah tersebut. Setiap kali seseorang memasuki hutan, burung-burung akan datang dan hinggap di atas mereka, seolah-olah menyambut kedatangan tamu penting. Fenomena tersebut membuat Eyang Chodongso merasa bahwa tempat tersebut memiliki keistimewaan tersendiri. Karena keistimewaan tersebut, warga memutuskan untuk menamakan desa mereka dengan Desa Manuk. Kata Manuk dalam bahasa setempat berarti burung. Nama ini diambil sebagai penghormatan kepada burung-burung yang seolah-olah menjadi penjaga dan pemberi berkah bagi desa mereka. Potensi khusus yang dimiliki Desa Manuk yaitu embung sedodok yang mempunyai air atau sumber air yang keluar dengan sendirinya yang berasal dari dalam tanah. Selain itu, kapasitas embung sedodok yaitu mencapai 18.000 meter kubik dengan debit air ketika musim hujan mencapai 8.000 meter kubik dan ketika musim kemarau air mencapai 4.000 sampai 5.000 meter kubik. Luas embung sedodok sendiri yaitu mencapai 4.000 meter persegi. Selain itu, embung sedodok memiliki beberapa fungsi dan manfaat tertentu, yaitu fungsi utamanya dari embung sedodok itu sendiri adalah untuk sumber irigasi dan pengairan persawahan bagi masyarakat Desa Manuk dan sekitarnya serta sebagai tempat budidaya ikan dan menjadi tempat pemancingan. Bentuk pengelolaan embung sedodok ialah dikelola oleh pemerintah Desa Manuk. Potensi embung sedodok itu sendiri yang saat ini sudah dikelola oleh pemerintah Desa Manuk yang sudah berjalan dan bekerja sama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Ponorogo sebagai wujud pemerintah Desa Manuk yang mempunyai program inovasi tujuan untuk meningkatkan kemajuan Desa Manuk melalui sebuah pengembangan yang dirancang untuk mewujudkan visi dan misi Desa Manuk. Pengembangan yang saat ini diwujudkan yaitu melalui master plan yang sudah dirancang pemerintah Desa Manuk untuk embung sedodok di masa mendatang. Di Desa Manuk, tepatnya di wilayah yang dikenal sebagai Betri, berdiri sebuah masjid yang penuh dengan sejarah dan kenangan. Masjid ini adalah peninggalan dari Mbah Yai Imam Musta'in, seorang sesepuh dan tokoh agama yang dihormati oleh seluruh warga desa. Mbah Yai tersebut seperti Eyang Chomanuk dikenal sebagai sosok yang gigih menyebarkan ajaran agama Islam di Desa Manuk dan sekitarnya. Berdirinya Masjid Betri menjadi saksi bisu perjuangan Mbah Yai Imam Musta'in dalam penyebaran nilai-nilai agama dan membimbing masyarakat menuju jalan yang benar. Meskipun Mbah Yai Imam Musta'in telah wafat, masjid beliau bangun tetap berdiri kokoh hingga kini dan masih digunakan sebagai tempat beribadah oleh warga sekitar. Setelah wafatnya Mbah Yai Imam Musta'in, tanggung jawab untuk merawat dan mengelola masjid tersebut jatuh kepada putranya, Mbah Yai Muhsin. Beliau dengan penuh dedikasi menjaga agar masjid tersebut menjadi pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan bagi masyarakat Betri dan Desa Manuk.
Masjid Betri bukan hanya sebuah bangunan, tetapi juga simbol dari nilai-nilai kebersamaan, keimanan, dan perjuangan yang diwariskan oleh para leluhur mereka. Melalui cerita ini, kita bisa melihat betapa pentingnya menjaga dan merawat warisan budaya dan spiritual agar tetap hidup dan memberikan manfaat bagi generasi yang akan mendatang.